Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dear Planologia, jumpa lagi dengan Planologiku Ilmu. Kali ini Planologiku Ilmu akan sharing tentang RDTR pada seri metodologi analisis perencanaan. Jika video-video sebelumnya kita bahas RDTR dari proses penyusunan, nah nanti pada video-video mungkin RDTR ke depan kita akan belajar terkait dengan metode penyusunannya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan metode penetapan wilayah perencanaan, sekaligus ini merupakan respon dari permintaan Mbak Nadia Novriana ya 1 tahun yang lalu. Mohon maaf, Planologiku Ilmu baru bisa merespon sekarang ya. Nah, sebenarnya terkait dengan delineasi penetapan wilayah perencanaan ini kalau kita lihat dari sisi proses itu merupakan bagian dari tahap persiapan, yaitu tahap persiapan yang kedua adalah tahap penetapan metode pendekatan yang digunakan. Nah, di sana ada poin penetapan wilayah perencanaan RDTR yang di dalamnya ada poin-poin terkait dengan wilayah perencanaan RDTR terkait pengertiannya ya. Kemudian penetapannya maupun cara nanti menetapkan, dan ini nanti yang poin ketiga ini menjadi topik bahasan video pembelajaran kali ini. Sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana menetapkan delineasi wilayah perencanaan ya, kita pahami dulu ya terkait delineasi itu apa. Nah, delineasi itu adalah penggambaran hal penting ya, baik bisa berupa garis maupun lambang ya, yang di sana bisa menggambarkan sesuatu yang tepat. Nah, sehingga delineasi wilayah perencanaan atau delineasi WP ini berarti adalah menetapkan batas wilayah perencanaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan yang dimaksud ditetapkannya WP ya di dalam satu kabupaten. Nah, sebagai catatan biasanya di dalam rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten ini memang belum secara tegas ya batas wilayah perencanaan ini ditetapkan. Biasanya di dalam produk perencanaan tersebut hanya menggambarkan pusat-pusat pelayanannya saja, titik-titiknya saja, di mana ada PPK, SPPK atau di mana ada PPK dan PPL di dalam RT/RW kabupaten. Nah, yang perlu Planologia pegang ya nanti ketika kita bikin yang namanya kesepakatan dengan kabupaten kota ketika menetapkan WP ini adalah mengingat ya kenapa sih RDTR ya, fungsi RDTR itu ditetapkan ya, fungsi peraturan zonasi itu ditetapkan ya, di mana fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah nanti RDTR dan PZ ini dijadikan kendali mutu untuk pemanfaatan ruang, acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, acuan bagi pengendalian, acuan bagi pemberian izin-izin lainnya, dan acuan untuk menyusun RTBL. Nah, sehingga nanti kawasan-kawasan yang sekiranya nanti tidak perlu dimasukkan di dalam batas wilayah perencanaan ini ya tidak usah dimasukkan ya, karena kedepannya mungkin kawasan tersebut memang tidak akan dikeluarkan yang namanya kegiatan pemanfaatan ruang atau izin lainnya. Nah, kemudian dasar kriteria penentuan delineasi tadi, karena tadi RT/RW itu tuh masih sangat makro, baru membagi yang namanya kawasan lindung budidaya dan beberapa titik tadi untuk pusat-pusat permukiman atau titik sarana prasarana yang penting di tingkat kabupaten. Kemudian cakupan wilayahnya itu bisa tadi bisa secara fungsional maupun secara administratif. Nah, disinilah nanti perlu ya kita perdalam
Tapi pada prinsipnya nanti ketika kita melakukan delineasi wilayah perencanaan ini, kita bisa identifikasikan berdasarkan kesamaan fungsi kawasan, skala pelayanannya ya, kesamaan administratif atau yang lainnya. Nah, kalau kita mau memperdalam tadi terkait dengan penentuan wilayah delineasi ini, ada 5 poin ya yang nanti bisa kita jadikan dasar. Nah, 5 poin ini bisa kita ambil salah satu, salah dua, ya salah tiga ya dengan kombinasi. Yang pertama fungsi pelayanan kawasan tadi ya, kalau di RT RW kota, PPK, SPPK, kalau di RT RW kabupaten ada PPK dan PPL. Kalau berdasarkan fungsi peruntukannya, peruntukan misalkan perdagangan jasa, perdagangan, perkantoran atau fungsi-fungsi kompleks lainnya. Kalau berdasarkan radius jangkauannya adalah radius jangkauan dari sarana yang ada, misalkan di sana ada pusat perdagangan dengan jangkauan 2 kilo, pendidikan dengan jangkauan pelayanan 3 kilo, atau radius jangkauan pelayanan sarana yang lainnya yang ada di pusat pelayanan tersebut. Dan radius ini kita ambil dari standar pelayanan untuk perencanaan permukiman perkotaan ya. Kemudian berdasarkan luas kawasan yang kita susun RDTR, memang optimalnya RDTR itu disusun ya di luas rentan 1.500 sampai 2.500 hektar. Nah, nanti memang kita sering menjumpai RDTR yang disusun di kabupaten maupun kota itu tuh lebih dari itu. Nah, nanti perlu kita pertimbangkan nanti keefektifan di dalam penyusunan ini ya. Kemudian apakah kawasan-kawasan yang area-area zona-zona peruntukan tersebut yang masuk di dalam kawasan perencanaan itu semuanya itu nanti akan kita berikan izinnya, karena fungsi salah satu fungsi RDTRK itu adalah untuk dasar pemberian perizinan ya. Jadi kalau untuk kawasan-kawasan misalkan seperti hutan ataupun yang lainnya yang ke depan tidak diberikan izin pemanfaatan ruangnya, ya sudah, kita tidak usah masukkan di dalam delineasi wilayah perencanaan. Kemudian berdasarkan batas fisik yang memungkinkan atau tidak memungkinkan ya, RDTR tersebut nanti kawasan tersebut gabung dengan kawasan yang lain atau harus menjadi kawasan tersendiri ya, batasan-batasan fisik. Penjelasan pertama terkait dengan dasar kriteria penentuan delineasi wilayah ini adalah fungsi pelayanan kawasan. Nah, Planologia tentu sudah memahami ya kalau di RT/RW kota itu ada beberapa pusat pelayanan permukiman yang terbagi menjadi pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota dan pelayanan lingkungan. Sementara kalau RT/RW kabupaten biasanya ada PPK atau pusat pelayanan kawasan dan PPL pusat pelayanan lingkungan. Nah, nanti terkait dengan delineasi ini ya, Planologia perlu cek di dalam misalkan suatu wilayah kabupaten itu ada 9 kecamatan, ternyata terdapat 1 PKL, misalkan 2 PPK dan 6 PPL, maka diasumsikan bahwa ke-9 kecamatan tersebut akan terbagi habis menjadi 9 fungsi pelayanan ya, sehingga 1 WP itu terdiri 1 pusat pelayanan dengan batas delineasi itu WP yang berimpitan dengan batas administratif kecamatan tersebut. Nah, contoh yang lainnya ya, yang kedua itu jika di dalam wilayah kabupaten terdiri dari 9 kecamatan dan terdiri 1 PKL, 3 PPK dan 4 PPL, maka akan terdapat 2 kecamatan yang tergabung dalam WP. Biasanya ini ada di pusat kota kabupaten, sehingga perkotaannya sudah nyambung di dalam 2 kecamatan. Nah, ini nantilah delineasi WP-nya dapat diproses kembali dengan tambahan pertimbangan fungsi peruntukan kawasan di rencana pola seperti yang dijelas nanti Planologi Ilmu jelaskan pada pendekatan berikutnya. Nah,
untuk penjelasan metode yang kedua terkait berdasarkan fungsi peruntukan ini ya, nanti misalkan di bagian wilayah kota yang berfungsi sebagai pusat kota pemerintahan itu dapat menjadi satu WP tersendiri ya, misalkan ya, apabila di sana di RT RW kota pembagian WP-nya berdasarkan pada tema kawasan atau berdasarkan dominasi peruntukan di dalam suatu wilayah kota. Nah, kemudian kalau di dalam RT RW kabupaten pembagian WP ini berdasarkan keberadaan permukiman perkotaan ya, sebaran permukiman perkotaan dalam wilayah kabupaten ya, seperti pada gambar yang sebelah kiri ya. WP dalam batas satu wilayah administratif ya. Di sana misalkan di dalam satu WP terdiri di dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa desa ya, kemudian perkotaannya itu ada di dalam satu desa ya, tidak full ya. Nanti wilayah perencanaannya adalah full untuk kita haluskan dengan administrasi desa. Itu bisa apabila kondisinya sudah seperti berkembang untuk penuh ya, memenuhi ruang wilayah desa. Nah, kemudian yang gambar berikutnya tadi misalkan contoh apabila perkotaannya itu sudah lintas kecamatan. Nah, nanti perkotaannya yang kita delineasi adalah perkotaannya saja ya. Jadi sudah lintas kecamatan. Nah, di dalam pendekatan ini didelineasi WP diturunkan dari batas administratif kecamatan ya. Nanti ada kalau misalkan jika batas fungsi peruntukan kawasan masih di dalam tadi ya, satu wilayah administrasi kecamatan, maka batas WP dapat berhimpitan dengan batas kecamatan. Tapi jika sebaliknya ya, yang gambar 2 tadi, kalau peruntukan kawasannya tidak sehamparan dengan batas administrasi kecamatan, artinya berada pada wilayah administrasi kecamatan yang berbeda, maka batas delineasi WP itu bisa diambil dari batas fungsi peruntukan kawasan ya, rencana pola ruang yang mempertimbangkan nanti batas kelurahan atau desa terdekat ya. Jadi nanti menghaluskannya lewat batas kelurahan terdekat. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan radius jangkauan pelayanan sarana prasarana yang ada di dalam WP tadi. Nah, pendekatan ini bersifat pendekatan batas fungsional dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang bersifat administratif. Nah, kawasan yang ditetapkan di dalam RT RW ya sebagai pusat pelayanan akan menjadi calon pusat WP ya, sehingga delineasinya WP nanti diambil dari radius pelayanan keberadaan pusat pelayanan tersebut di kawasan sekitar ya, sehingga nanti walaupun di sana itu belum terbangun ya, karena radius pelayanannya itu nanti misalkan sampai di desa seberang ya, dan peruntukannya memang sudah dijadikan peruntukan permukiman perkotaan ya, atau permukiman pedesaan ya, itu bisa dimasukkan di dalam wilayah perencanaan. Tentu nanti rujukannya ya, kita masih menggunakan SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, karena di sana ada radius-radius jangkauan pelayanan dari sarana maupun prasarana. Nah, kemudian yang keempat itu berdasarkan luasan kawasan. Nah, kalau berdasarkan luasan kawasan, tadi sudah Planologiku Ilmu terangkan, idealnya memang berada di kisaran 1.500 sampai 2.500 hektar. Pada kondisional tertentu, mungkin kawasan itu bisa saja akan lebih, tetapi nanti pertimbangan ini jangan sampai terlalu luas untuk mengoptimalkan proses perencanaan maupun untuk mengoptimalkan kualitas dari produk perencanaan RDTR ini sendiri sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan. Nah, kemudian berdasarkan batas fisik ini menjadi pertimbangan di dalam penetapan batas wilayah perencanaan, apabila unsur fisik tadi, unsur-unsur
geografis tertentu itu membatasi, misalkan sungai yang besar sekali ya, atau kemudian tebing yang besar, atau dibatasin oleh gunung ataupun oleh laut, atau pembatas-pembatas lain yang memisahkan wilayah perencanaan ini dengan wilayah perencanaan yang lainnya. Nah, ini berikutnya terkait dengan metode penentuan delineasi tadi ya, pendekatan fungsi pelayanan ya. Tahapannya kita bisa mulai tadi identifikasikan keberadaan fungsi pusat pelayanan, jumlah kecamatannya, baru kita bikin tabel ya. Nanti kira-kira mana yang misalkan kecamatan yang gabung ya, atau perkotaan yang sudah gabung, atau tadi masing-masing kecamatan nanti akan menjadi pusat dari pelayanan permukiman ya. Kemudian kalau yang berdasarkan fungsi peruntukan kawasan ya, langkah-langkahnya kita identifikasikan dulu jenis peruntukan rencana polanya di RT RW, identifikasikan jumlah kecamatan, baru nanti kita bikin tabelnya. Nanti kira-kira di masing-masing WP tadi nanti akan ada karakteristik unik apa yang membedakan WP tadi sebagai nanti pusat pelayanan berdasarkan fungsi peruntukan kawasan ya. Kemudian berikutnya itu terkait dengan berdasarkan peruntukan kawasan. Untuk kawasan perkotaan sama ya, kita identifikasikan jenis peruntukan kawasannya di RT RW kota, identifikasikan jumlah kecamatannya, baru kita bikin tabel ya yang untuk menggambarkan sebaran fungsi budidaya di setiap wilayah administrasi yang ada. Dan ini nanti akan juga menentukan tadi karakter dari pusat pelayanan itu, utamanya nanti dominasi penggunaan lahannya apa ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu terkait dengan pendekatan untuk penentuan delineasi berdasarkan radiusnya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan apa? Siapkan dulu peta rencana struktur ruang kawasan yang di dalamnya termuat rencana pusat pelayanan kota, rencana sistem perkotaannya. Kita tandai tadi ya, pusat-pusat pelayanan tadi titiknya berada di mana, baru kita nanti ya kita buffer ya dari titik pusat pelayanan tadi masing-masing ya. Kemudian kita dari hasil pembufferan ini kita pilih alternatif hasil buffer yang dengan mengamati pola-pola tertentu untuk menentukan cakupan pelayanan ya. Jika cakupan tadi terlingkup sempurna, maka bisa menjadi 1 WP. Jika berhimpitan dengan pusat pelayanan sekitarnya, maka nanti akan digabung menjadi 1 WP dengan mengambil batas buffer terluar ya sebagai batas WP. Jika ada kawasan yang tidak termasuk di dalam buffer pusat pelayanan, maka digabung dengan buffer dari pusat pelayanan terdekat. Dan nanti kita cari nanti batasan untuk memperhalus bisa dengan batas administrasi. Kemudian lakukan delineasi lebih rinci ya dengan batas administrasi tersebut. Kemudian tracer ulang, delineasi ulang batas administrasi fisik tersebut, batas WP-nya, sehingga tidak ada kawasan yang tidak termasuk di dalam salah satu WP. Intinya semuanya harus terlayani ya di dalam WP tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu pendekatan berdasarkan batas luasan kawasan. Itu tahapan yang bisa kita lakukan adalah kita siapkan peta penggunaan lahannya ya, terutama untuk menggambarkan sebaran luasan lahan terbangun ya. Jika luas administratif kota atau kabupaten lebih kecil dari 25 kilometer persegi ya, dengan luasan tadi sekitar 5 kilo kali 5 kilo gitu ya, dengan kepadatan penduduk rata-rata rendah, sedangkan sebaran kawasan terbangunnya tidak merata, maka dapat ditetapkan menjadi 1 WP saja. Namun jika memiliki kepadatan yang sangat tinggi,
yang terbangunnya itu lebih dari 50% dari wilayah kota, maka dapat dibagi menjadi 2 BP secara proporsional dengan pertimbangan tadi pola penggunaan lahan, batas administratif maupun batas fisik. Nah, kemudian yang ketiga, jika luas wilayah administratif antara 25 km sampai 100, maka dapat dibagi menjadi 2 atau 4 BP secara proporsional ya. Intinya nanti di tiap-tiap kawasan tadi jangan sampai ada yang tidak terlayani ya. Kemudian kelima adalah pendekatan fisik ya. Nanti siapkan peta dasar berupa peta topografi ya, peta topografi atau peta daerah aliran sungai DAS ya. Jika menggunakan peta DAS maka wilayah kabupaten atau kota terbagi menjadi beberapa subdas ya. Kemudian dioverlaykan dengan peta kelerengan, peta dasar lainnya untuk memisahkan karakteristik wilayah seperti pada gambar ya. Misalkan dibatasi oleh punggung bukit ini, misalkan kita ambil ya di lembah Haro ya, jadi batas fisiknya tidak bisa nanti tertembus ya untuk saat ini. Kalau ke depan misalkan mau dibikin terowongan Papa mungkin ya, kalau ini masih dianggap mahal ya sudah, ini dijadikan pembatas fisik untuk membatasi WP ya berdasarkan karakteristik tersebut. Itu saja yang Planologiku Ilmu bisa sampaikan pada sesi video pembelajaran kali ini. Nah, silakan Planologia belajar lebih rinci lagi baik di PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan peraturan Menteri Agraria BPN nomor 11 tahun 2021 ya, khususnya di lampiran 4. Bagaimana nanti dengan penjelasan materi tentang metode analisis pada proses penyusunan RDTR pada tahap berikutnya, Planologiku Ilmu akan berbagi secara bertahap ya terkait dengan tahapan penyusunan RDTR pada seri metode analisis perencanaan. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Planologiku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.